Kisah mengenai makhluk purba yang masih hidup hingga zaman modern merupakan topik yang paling umum dalam komunitas kriptozoologi, meskipun kebenarannya masih sangat diperdebatkan. Sebagian besar laporan mengenai makhluk-makhluk purba ini berasal dari daerah terpencil, terutama hutan-hutan lebat di Afrika yang kerap diduga sebagai sarang living dinosaurs atau dinosaurus hidup. Beberapa di antaranya adalah Mogollon sebagai sauropoda, Kongamutus sebagai Pterosaurus, dan Gacyrex sebagai theropoda besar. Namun, kali ini kita tidak akan singgah di Afrika, melainkan di sebuah negara yang tak jauh dari Indonesia, yaitu Papua Nugini yang dipercayai sebagai habitat makhluk purba bernama Ropen. Saksi mata melaporkan bahwa hewan ini mirip dengan Pterosaurus dengan memiliki sayap besar, ekor panjang, dan bahkan dapat memancarkan bioluminesensi. Okay, now I'm going to show you a few pictures. Does this look like what the bird looked like that you saw? A long tail like this? Dalam video kali ini, kita akan mencoba menelusuri bersama mengenai Ropen tentang bagaimana ia pertama kali muncul sehingga dianggap sebagai hewan purba, serta bagaimana kesaksian dari para saksi mata yang mencoba mengeksplorasi Papua Nugini untuk membuktikan keberadaannya. Dan berikut adalah pembahasan Ropen. Papua Nugini merupakan salah satu negara yang paling sedikit dieksplorasi dengan lebih dari 200 spesies reptil dan amfibi yang hidup di sana. Selama rentang waktu antara 1998 hingga 2008, sebanyak 1060 spesies hewan baru berhasil ditemukan yang membuat para ilmuwan menyebut tempat ini sebagai The Lost World atau dunia yang hilang. Salah satu hewan tersebut tidak lain adalah Ropen yang konon merupakan reptil terbang purba. Masyarakat di Papua Nugini mendeskripsikan makhluk ini sebagai burung besar dengan sayap menyerupai kelelawar, ekor panjang, serta cahaya bioluminesensi dari tubuhnya yang dapat terlihat di malam hari. Pendeskripsian ini sering dikaitkan dengan Pterosaurus yang merupakan reptil terbang dari zaman Mesozoikum. Ia dikenal berkat sayapnya yang terbentuk dari membran kulit yang didukung oleh jari keempat yang sangat panjang, berbeda dengan burung yang memiliki sayap berbulu atau kelelawar yang menggunakan beberapa jari untuk menopang sayapnya. Jauh sebelum istilah Ropen dikenal luas, Papua Nugini memang kerap menjadi salah satu lokasi utama akan laporan mengenai makhluk misterius khususnya dinosaurus seperti Ropen. Eksistensi makhluk ini telah tercatat dalam sebuah peta kuno yang menggambarkan lanskap Papua Nugini pada tahun 1593 bernama Novae Guiana Forma Encitus. Dalam peta ini, jika kita lihat seksama, maka kita akan melihat ilustrasi tentang manusia dan hewan yang menghiasi peta. Di daratan, kita dapat melihat ular hingga naga yang sedang diburu oleh manusia. Sedangkan di laut, terdapat hewan aneh yang menyerupai ikan dan mermaid yang tak jauh dari kepulauan. Namun, apabila kita lihat di bagian atas peta, maka akan terlihat dua makhluk bersayap kelelawar dengan kepala seperti burung. Keanehan ini rupanya didasarkan pada pengalaman langsung dari pembuat peta tersebut yang mendengar legenda akan kehidupan putri duyung di Papua Nugini serta reptil terbang yang kemudian kita kenal dengan Ropen. Kisah Ropen sebagai hewan purba pertama kali diceritakan pasca Perang Dunia Kedua ketika misionaris Barat mulai menjajah hutan-hutan terpencil dan pulau-pulau di Papua Nugini pada tahun 1944. Pada kala itu, Duane Hodgkinson yang merupakan seorang veteran Angkatan Darat Amerika Serikat mendengar suara keras saat ia sedang berjalan di sebuah jalur hutan. Saat melihat ke arah suara tersebut, ia menyaksikan seekor makhluk besar dengan sayap seperti kelelawar yang terbang di atasnya. Makhluk tersebut memiliki rentang sayap sekitar 6 meter dengan memiliki warna abu-abu gelap, leher panjang seperti ular, serta paruh panjang dan jambul kepala yang khas. Hodgkinson sangat yakin bahwa makhluk yang ia lihat bukanlah seekor burung biasa karena ukuran dan cara terbangnya lebih mirip dengan gambaran Pterosaurus yang telah punah. Berlanjut pada tahun 1994 hingga 1996, Karl Bau yang merupakan misionaris Barat mendengar kesaksian tentang klaim penampakan Pterosaurus bercahaya yang memakan mayat manusia dari penduduk lokal hingga rekan-rekannya saat berada di Papua Nugini. Meskipun hanya sebatas kesaksian, salah satu rekannya yang bernama Paul Nation berhasil mendokumentasikan cahaya misterius di langit Papua yang menurutnya adalah Ropen. Kisah inilah yang mungkin terngiang-ngiang di kepala seorang kriptozoolog bernama Jonathan Whitcomb yang memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Papua Nugini pada tahun 2004 untuk mencari keberadaan makhluk yang diduga sebagai Pterosaurus. Dimulai pada tahun 2004, Whitcomb dengan rasa penasaran besar memimpin ekspedisi pertama ke Pulau Umboy di Papua Nugini untuk mencari keberadaan Pterosaurus yang masih hidup. Ia merupakan seorang kriptozoolog dan videografer forensik yang menjadi salah satu tokoh utama dalam ekspedisi ini.
Ia jugalah yang nantinya mempopulerkan istilah Robin sebagai hewan purba, terutama melalui buku dan artikel yang ia tulis sejak awal tahun 2000-an. Sesampainya di Papua Nugini, Whitcomb tidak melakukan pencarian di hutan, melainkan mewawancarai beberapa penduduk setempat. Setidaknya ada 3 saksi mata yang berhasil ia kumpulkan, yaitu Gideon Kuro, Wesley Kuro, dan Mesa Agustin. Mereka diwawancarai jauh di pedalaman pulau sambil ia rekam agar dianggap sebagai bukti bahwa kisah Robin bukanlah sekadar legenda, melainkan kemungkinan merupakan makhluk yang nyata. Ketika ditanyai, Gideon dan tua temannya mengaku bahwa mereka pernah mendaki gunung hingga mencapai sebuah danau bernama Lake Pung yang tak jauh dari desa mereka. Saat berada di sana, mereka mengaku melihat Robin terbang yang sedang melintasi danau dan mendeskripsikan ciri khasnya yang memiliki mulut atau paruh mirip buaya dengan sayap menyerupai kelelawar besar serta tidak memiliki bulu. Hasil wawancara ini kemudian menghasilkan sebuah gambar komposit yang ia buat bersama Paul Nation berdasarkan kesaksian para saksi mata yang sekilas mirip dengan salah satu spesies Pterosaurus bernama Rhomborhynchoid. Di tahun yang sama, sekelompok misionaris barat bernama Genesis Park juga pergi ke Papua Nugini untuk menindaklanjuti laporan menarik akan penampakan Robin. Hanya saja, ekspedisi tersebut tidak berlokasi di Pulau Umboy, melainkan ke Pulau Siasi yang terletak di lepas pantai barat Papua Nugini. Mereka kemudian melakukan puluhan wawancara sekaligus menganalisisnya yang berisi berbagai macam penggambaran Robin. Hasil ekspedisi ini menghasilkan sebuah ilustrasi Robin yang cukup mirip dengan spesies Pterosaurus bernama Dimorphodon yang terkenal memiliki kepala besar, gigi tajam, dan sayap membran. Selain itu, makhluk ini dikatakan memiliki bentang sayap hingga 6 meter dan adanya jambul di kepala yang umumnya tidak dapat ditemukan pada fosil Dimorphodon. Setelah ekspedisi ini berakhir, berbagai ekspedisi lainnya mulai bermunculan yang menceritakan kisah serupa yang dapat kita lihat dalam jurnal karya Jonathan Whitcomb. Namun, kejanggalan dari semua ekspedisi yang dilakukan tersebut adalah ketiadaan foto atau bukti lain yang menunjukkan bahwa makhluk itu benar-benar berbentuk seperti Pterosaurus. Barulah pada tahun 2007, sebuah acara televisi dokumenter ilmiah bernama Destination Truth yang terkenal mengungkap misteri berbagai makhluk mitologi memutuskan pergi ke Papua Nugini, di mana mereka benar-benar mengunjungi habitat Robin yang berada di semenanjung Salamaua. Pada tahun 2007, Josh Gade yang merupakan investigator dalam acara tersebut pergi ke Papua Nugini untuk membuktikan klaim akan kehidupan Robin. Setibanya di kota Lae, ia bersama timnya bertemu dengan seorang penduduk lokal bernama Fabian yang mengaku pernah melihat Robin. Orang tersebut mengatakan bahwa makhluk itu memang mirip dengan gambar Pterosaurus yang ditunjukkan oleh Josh Gade, namun memiliki cahaya merah di bawah sayapnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya menggunakan perahu menuju semenanjung Salamaua yang dulunya merupakan pangkalan penting bagi militer Jepang selama Perang Dunia Kedua dan kini menjadi tempat yang sering dilaporkan sebagai lokasi penampakan Robin. Di sini, ia menemui seorang pemandu bernama Norman yang akan membawa mereka ke habitat Robin yang berada di gua. Saat sedang mendaki gunung, mereka menemukan beberapa makam tua yang telah dibongkar yang menurut pemandu itu adalah ular Robin yang memakan mayat manusia. Tak jauh dari tempat tersebut, Josh Gade dan timnya akhirnya berhasil menemukan gua yang diduga sebagai persembunyian Robin. Mereka kemudian mendirikan base camp di dekat gua dan memasang 4 kamera inframerah dengan night vision yang diarahkan ke langit malam. Pada pukul 10:32, mereka melihat cahaya kecil bergerak, tetapi setelah diperiksa ternyata hanyalah serangga. Namun, pada pukul 11:47, Josh melihat cahaya terang besar di langit melalui kamera videonya. Ia beserta timnya berpendapat bahwa cahaya ini tidak mungkin berasal dari pesawat karena pesawat dilarang terbang pada malam hari di area tersebut. Selain itu, cahaya ini juga terlalu besar jika kita katakan sebagai bintang ataupun satelit. Keesokan paginya, Josh menunjukkan rekaman dari kameranya kepada Fabian yang langsung mengatakan bahwa cahaya itu adalah Robin yang berasal dari perutnya. Namun, karena Josh Gade tidak begitu percaya, ia memutuskan kembali ke Amerika Serikat untuk menunjukkan videonya kepada ahli forensik yaitu Steve Buller dan Craig Stutzman. Hanya saja, mereka menyimpulkan bahwa cahaya dalam video itu bukan akibat kerusakan kamera, melainkan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di akhir ekspedisi, Josh Gade yang merasa belum puas dengan hasil pembuktiannya kemudian mendatangi seorang zoologis bernama Dr. Andrew English. Menurutnya, burung Pied Hornbill bisa saja disalahartikan sebagai Robin karena memiliki karakteristik yang cukup sama walaupun ia tidak bisa memancarkan bioluminesensi. Lantas, bagaimana akhir pembuktian Robin sejauh ini? Kemungkinan besar laporan penampakan Pterosaurus di Papua Nugini adalah salah identifikasi burung besar.
Negara ini sendiri memang memiliki lebih dari 800 spesies burung yang salah satunya kerap disalahartikan sebagai Pterosaurus seperti dalam klaim video berikut. Burung tersebut tidak lain adalah burung fregat yang tersebar di perairan tropis termasuk Papua Nugini yang memang dari kejauhan penduduk tubuhnya bisa saja dikira sebagai Pterosaurus. Sedangkan untuk cahaya misterius yang dianggap sebagai cahaya Ropen merupakan sebuah fenomena yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Papua Nugini, melainkan juga di Australia dengan nama Min Lake dan di Inggris dikenal sebagai Will o' the Wisps. Terlepas dari itu semua, kisah Ropen sebenarnya sangat mirip dengan Mugelimbembe yang ada di pedalaman Kongo. Kedua hewan tersebut diduga digunakan untuk menyebarkan propaganda mengenai teori bumi berusia muda. Hal ini dapat kita lihat dari publikasi jurnal ilmiah yang ditulis oleh Jonathan Whitcomb yaitu CRSQ yang memang mempercayai bahwa manusia dan dinosaurus dulunya hidup berdampingan. Orang-orang ini biasa disebut dengan Young Earth Creationism atau penganut teori bumi berusia muda yang didasarkan pada tafsiran agama di mana bumi dikatakan hanya berusia 6.000 hingga 10.000 tahun, bukan miliaran tahun seperti yang ditemukan oleh para peneliti. Isi jurnal yang ditulis oleh Whitcomb tidak lain hanyalah sebatas rangkuman saksi mata dan cocok logi yang tujuannya supaya selaras dengan salah satu isi ayat dalam kitab agama yang menceritakan adanya fiery flying serpent atau ular terbang yang menyala. Menurut penganut teori bumi berusia muda, hewan ini diartikan sebagai Pterosaurus dengan kemampuan bioluminesensi sehingga terciptalah kisah Ropen seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Namun, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa orang-orang seperti ini tidak layak kita anggap sebagai representasi suatu agama manapun karena kehadiran mereka hanya menimbulkan kegaduhan berkat kebohongan yang mereka buat. Karena itulah, dari penjelasan kita yang cukup panjang ini dapat disimpulkan bahwa Ropen hanyalah bualan semata.